Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lagi-lagi melompat gitu ya. Kemarin kita membahas tentang sedekah tatawwu. Kita insyaallah pada kesempatan kali ini masuk di Kitabul Buyu', yaitu pembahasan berkaitan dengan al-buyu', jual beli, muamalah. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja kita masuk subbab yang pertama berkaitan dengan muamalah atau jual beli. Hadis yang pertama, an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kata Rasulullah, amalan atau pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan seseorang atau nafkah yang dihasilkan seseorang dengan pekerjaannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat, atau jual beli yang tidak melanggar syariat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis yang pertama berkaitan dengan jual beli. Jadi satu ketika Rasulullah pernah ditanya, apa ya Rasulullah kasab? Ini bahasa Madura, udah menjadi bahasa Madura ini, kasab. Ya pekerjaan gitu ya, atau mata pencaharian, atau ya pekerjaan. Kemudian Rasulullah bilang, yaitu mencari nafkah yang dihasilkan hasil jerih payahnya sendiri. Ini sebetulnya agak sedikit sambungan dari penjelasan yang kemarin, kan sempat kita bahas berkaitan dengan larangan Nabi untuk meminta, dan Nabi kemarin juga menyampaikan
sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk bekerja. Dan ternyata pada hadis yang pertama di bab ini Nabi kemudian menyebutkan amalan yang utama yang baik itu adalah ketika kita mencari nafkah, bekerja dengan jerih payah kita sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Sebagaimana sempat kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa memang para nabi dan rasul mereka bekerja untuk menghidupi atau kebutuhan sehari-hari. Sempat kita sampaikan kemarin, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang pekerja. Sempat kita sampaikan kemarin adalah di masa remajanya beliau seorang pengembala kambing, sebagaimana kata Rasulullah, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu ketika saya masih remaja, saya biasa mengembala kambingnya orang-orang Mekah ala qararita, dan saya biasa dikasih imbalan beberapa qiraat. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena emang Nabi tentunya kita tahu beliau adalah seorang yatim piatu bahkan. Nah, selepas beliau menginjak usia dewasa, beliau juga tetap bekerja, yaitu berdagang. Termasuk juga nabi-nabi yang lain. Sempat kita sampaikan kemarin, Nabi Zakaria misalkan, kata Rasulullah, wa kana Zakaria alaihissalam najjaran. Zakaria bekerja sebagai najjar, tukang kayu gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan itu merupakan pekerjaan terbaik, artinya tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dan ternyata Rasulullah kemudian tidak menyebut jenis profesinya, entah presiden atau apa, enggak. Tapi tentunya Nabi kemudian melanjutkan wa kullu bai'in mabrurin, dan nafkah yang dihasilkan dari perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ternyata Nabi juga di sini menyebutkan tentang jual beli. Tentunya jual beli yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jual beli yang tidak melanggar ketentuan syariat, dan tentunya itu yang diperkenankan. Tentunya ini juga dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Pernah kami sampaikan, kata Rasulullah, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa syuhada was-salihin, atau kama qala Rasulullah. Pedagang yang jujur dan al-amin dan amanah, mereka atau dia nanti di akhirat bersama para ma'an nabiyyin, para nabi, wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Jadi alhamdulillah gitu ya, pedagang. Biasanya pedagang udah di dunia banyak labanya, ternyata di akhirat lebih banyak lagi labanya gitu ya, kalau jujur dan amanah tentunya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fath. Satu ketika Jabir pernah mendengar Rasulullah bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah. Jadi di Mekah. Apa
Rasulullah sampaikan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar. Jelas. Wal maitati, dan bangkai. Wal khinziri, dan babi, rendang babi ya ini. Pernah ada viral kan kemarin ya. Wal khinzir, dan babi. Wal asnam, dan diharamkan juga jual beli patung. Pertama kata Rasulullah di situ yang dilarang jual beli khamar, kemudian bangkai, kemudian babi, kemudian patung. Faqila ya Rasulullah, Rasulullah kemudian ditanya, ara'aita syuhumal maitati, ya Rasulullah gimana kalau lemaknya bangkai. Jadi misalkan ada hewan mati gitu ya, kan dilarang oleh Rasulullah SAW untuk diperjualbelikan. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah gimana kalau bangkai, ada hewan mati, kemudian lemak hewan itu yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai tadi, gimana? Boleh nggak diperjualbelikan kalau lemaknya itu? Karena lemaknya hewan itu, kata para sahabat, tutla bihi as-sufun, bisa dijadikan cat untuk mengecat perahu. Benar atau tidak ini? Tapi itu artinya. Jadi kata para sahabat di situ, ternyata lemak hewan atau bangkai tadi bisa dimanfaatkan, dijadikan cat untuk mengecat perahu. Wa tudhanu biha al-julud, dan juga lemak bisa digunakan minyak, jadi minyak. Wa yastasbihu biha an-nas, dan lemak juga ya Rasulullah bisa dijadikan alat penerangan. Nah ini kata para sahabat. Artinya para sahabat itu kemudian menyatakan kalau lemak bangkai itu bisa enggak diperjualbelikan ya Rasulullah. Kenapa? Karena masih bisa dimanfaatkan lemaknya, bisa dijadikan cat, bisa dijadikan minyak, atau bisa dijadikan alat penerangan. Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, la, tidak, huwa haramun, tetap haram. Jadi lemaknya, bangkainya, termasuk lemak bangkai itu tetap juga haram diperjualbelikan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Rasulullah melanjutkan bersabda, qatalallahu al-yahud, Allah melaknat, memerangi orang-orang Yahudi. Kenapa? Innallaha ta'ala lamma harrama alaihim syumahuma, ketika Allah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi lemak binatang, kemudian ternyata orang-orang Yahudi mengolah lemak binatang itu, kemudian mereka menjualnya dan mereka makan dari hasil penjualan lemak binatang itu. Jadi agak panjang ternyata hadis yang kedua. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Nabi menyebutkan beberapa komoditas. Apa komoditas itu? Ya barang. Beberapa komoditi yang diharamkan atau haram diperjualbelikan. Pertama adalah khamar. Ini jelas ini, tapi insyaallah tidak ada di sini gitu ya, khamar. Kemudian yang kedua bangkai. Jelas, bangkai. Misalkan biasanya di di musim-musim sekarang misalnya. Sapi penyakitan enggak sempat disembelih gitu ya. Tiba-tiba diperjualbelikan di pasar gitu ya. Mungkin bisa saja ada. Tapi biasanya udah ada ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Mana daging yang segar atau mana daging yang tidak disembelih dan seterusnya. Bangkai. Termasuk bangkai itu, jadi definisi bangkai itu adalah
yang tidak disembelih secara syar'i, Bapak Ibu ya, salah satu definisinya. Misalkan ada ayam atau sapi gitu ya, kemudian dibunuh dengan cara ditembak, itu versi kita tetap bangkai walaupun sapi. Kenapa? Karena tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, darahnya tidak keluar sekalipun itu sapi atau mungkin kambing gitu ya. Kambing ditombak mati gitu ya. Itu tetap namanya bangkai sekalipun itu babi gitu kan. Kan ada sekalipun itu kambing. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wal khinzir, babi tidak boleh atau haram diperjualbelikan. Wal asnam termasuk juga apa? Patung. Ini jelas sekali ini. Termasuk misalkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi itu khamr diminta oleh Allah untuk dijauhi. Kalau berkaitan dengan babi dan bangkai, Allah juga mengharamkan di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3 kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, al-ayah. Diharamkan kepada kalian al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir dan daging babi atau babi, haram diperjualbelikan. Ternyata juga lemak dari bangkai itu juga diharamkan oleh Rasulullah SAW, sekalipun maksudnya diharamkan diperjualbelikan sekalipun bisa dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena Rasulullah kemudian memberikan alasan, karena dulu Allah pernah mengharamkan lemak itu kepada orang-orang Yahudi. Ternyata kemudian aturan ini tidak diindahkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tetap makan, bahkan lemaknya itu kemudian diperjualbelikan dan hasil dari penjualannya itu dimakan. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah sangat-sangat layak sekali kemudian kalau seperti khamr, bangkai, babi dan patung ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita diperjualbelikan, karena ini kan katakanlah patung misalkan, apalagi patung untuk dijadikan sesembahan. Kemudian kalau seandainya kita menjual atau melakukan jual beli patung semacam itu, seolah-olah kita sedang melakukan mendukung kemungkaran. Kira-kira seperti itu. Padahal Allah menyebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ketiga. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Idza ikhtalafa al-mutabayi'ani, jika ada
penjual dan pembeli berselisih. Ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Walaysa bainahuma bainatun, dan antara penjual dan pembeli tidak ada bukti, sama-sama tidak mempunyai bukti. Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik barang. Au yatatarakani, atau mereka mengurungkan, tidak melanjutkan proses transaksi itu. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Agak susah juga ya. Dari hadis ini kemudian muncul kaidah dalam fikih muamalah kita, disebutkan di situ, idza ikhtalafa al-muta'amilani min muta'alliqatil muamalah. Jika ada dua orang bertransaksi kemudian mereka berselisih, yurajjahu aqwaha dalilan, maka yang dimenangkan adalah yang lebih kuat buktinya. Kira-kira seperti itu. Contoh banyak contohnya sebetulnya ya. Misalkan kita pengen beli sate ini ya, ini contoh sate jadinya ini. Sebetulnya kita mau beli 10 tusuk sate gitu ya. Ternyata kita SMS ke penjual satenya, WA. Ternyata yang tertulis 20 gitu ya. Tapi kita gak merasa sebetulnya. Kita pengennya beli 10, tapi ternyata yang tertulis di WA 20. Ternyata datang krek gitu ya. Setelah berapa jam datang sate 20 tusuk ternyata. Loh, kaget gitu ya pembelinya. Loh kok 20 ini? Padahal saya tadi pengennya 10. Komplain ternyata sih pembeli ini kok 20 ini. Ini curang kamu ini, biar cepat laku dagangannya, kira seperti itulah. Tapi ternyata dia gak sadar gitu ya, kalau di SMS-nya, WA-nya tertulis 20. Maka kalau kondisi seperti ini, yang dimenangkan tentunya siapa? Penjual, karena buktinya ada, sama-sama ada bukti. Itu maksudnya. Itu contoh. Misalkan contoh yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah. Misalkan saya beli mobil, amin gitu. Contoh. Misalkan saya beli mobil nih, mobil second ke orang. Seharga mobil apa Pak Iqbal kira-kira? Yang enak ini. Mobil ya gitu. Mobil second ternyata sebutkan penjual sebelum menjual tentunya menyebutkan deskripsi ya Bapak Ibu ya. Ini mobil ini tidak cacat misalkan. Ternyata saya beli mobil itu seharga, karena mobilnya Alphard gitu ya, Alphard berapa ya Bang? 1 miliar katanya. 1 miliar gitu ya. Udah kebeli nih 1 miliar. Ternyata kemudian setelah 1 minggu kita baru tahu bahwa ada yang penyok gitu ya. Ngerti penyok Bapak Ibu ya, penyok. Kita komplain ke penjual gitu ya. Kita komplain penjual, maka siapa yang dimenangkan di sini? Tetap penjual, karena boleh jadi penyoknya tadi setelah dibeli setelah seminggu tadi dipakai, kemudian penyok, kecuali dia punya bukti bahwa ketika awal beli penyok gitu ya, baru dia bisa dimenangkan. Tetapi karena sama-sama tidak ada bukti di sini, maka yang dimenangkan adalah pihak penjual. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian akan tetapi Nabi melanjutkan di sini,
ketika ada penjual dan pembeli terjadi perselisihan, boleh saja di antara keduanya itu tidak melanjutkan transaksinya kalau transaksinya belum terjadi kesepakatan. Misalkan tadi sate lagi nih. Kita mesen lewat telepon misalkan. Siapa yang jual satenya? Pak misalkan. Saya juga beli satenya gitu ya. 10 tusuk. Ternyata penjual satenya kedengarannya 20 tusuk gitu ya. Ini ada kesalahpahaman gitu ya, miskomunikasi. Ternyata keesokan harinya gitu ya, sebelum penjual itu mulai membuat sate, mengkonfirmasi dulu, Pak, kemarin Bapak jadi yang beli sate 20 tusuk. Loh, enggak 20 gitu ya, 10 gitu ya. Lah kalau seperti itu kan belum terjadi belum dibuat, boleh seperti itu ya tarokani, boleh kemudian tidak melanjutkan transaksi. Akan tetapi seandainya udah terlanjur nih, tadi kan mesennya 10 lewat HP, tidak ada bukti nih, ternyata nyampe 20 gitu ya, maka karena sama-sama tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pihak pembeli, karena sebetulnya orang itu terbebas dari tanggung jawab. Jadi sebetulnya orang itu terbebas dari membayar apapun sebetulnya. Bari'atun minal dhimmah, tidak punya tanggung. Jadi sebetulnya setiap orang hukum asalnya tidak punya tanggungan, karena tadi sama-sama tidak ada bukti. Ini kok agak susah jelasinnya, tapi contoh-contohnya kira-kira seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya yang dimenangkan adalah yang lebih kuat buktinya. Dulu ada cerita di zaman Ali, zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau sempat jalan gitu ya di dekat rumah seorang. Ternyata beliau melihat baju besi beliau di rumah orang Yahudi gitu ya. Loh, kaget Ali itu. Itu kayaknya punya saya itu kayaknya. Dari ciri-cirinya udah jelas bahwa itu menurut Ali adalah milik Sayyidina Ali. Komplain Sayyidina Ali, itu kayaknya baju besi saya itu. Kata seorang Yahudi, enggak, ini baju besi saya. Kemudian dibawa ke pengadilan. Sehingga cerita ternyata yang dimenangkan adalah siapa? Si Yahudi itu, karena Ali radhiyallahu anhu tidak memiliki bukti yang beliau miliki cuma istrinya dan anaknya, sedangkan saat itu istri dan anaknya tidak bisa dijadikan saksi di zaman beliau itu. Jadi ternyata yang dimenangkan ketika itu adalah si Yahudi itu. Kenapa? Karena beliau tidak mempunyai bukti yang kuat gitu ya. Bayangkan Pak, padahal ketika itu beliau adalah seorang khalifah, ternyata masih kalah di pengadilan gitu ya. Gitu-gitu. Karena hukum asalnya adalah barang itu dimiliki oleh orang yang memegang gitu ya. Itu milik dia udah jadinya. Milik si orang Yahudi tadi, karena yang memegang adalah dia, maka dia yang orang Yahudi itu yang dimenangkan oleh hakim gitu ya. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada penjual dan pembeli berselisih dan sama-sama tidak ada bukti, maka yang paling layak untuk dijadikan pegangan adalah pemilik barang atau
seandainya belum terjadi transaksi itu bisa kemudian tidak melanjutkan transaksi tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi, melarang jual beli anjing. Walaupun memang ternyata ada juga fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Jual beli anjing, ada atau tidak? Ada kayaknya gitu ya. Ada. Tapi ternyata Rasulullah melarang itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga wa mahril baghiyih, Rasulullah juga melarang upah al-baghi, bezina, upah bezina. Wa hulwanil kahin, dan upah atau bayaran dari al-kahin. Apa kahin itu? Dukun. Atau bahasa Indonesianya apa dukun itu? Orang pintar, padahal bodoh gitu ya. Ternyata disebut orang pintar, keren juga ya. Aduh, lucu-lucuan ini. Orang pintar, mantap, intelektual berarti ini. Jadi ada 3 di sini yang disebutkan oleh Rasulullah dilarang. Pertama adalah jual beli anjing. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di sini, termasuk walau kana mu'allaman yusadu bihi, termasuk anjing buruan, maksudnya anjing yang dijadikan alat untuk dijadikan binatang untuk berburu, seperti anjing itu ya, anjing apa namanya itu, anjing terlatih lah istilahnya. Tetap kata Syekh Al-Utsaimin di sini dilarang. Atau anjing yang biasanya buat yang apa itu, yang anjing itu yang bagus itu, yang imut-imut gitu, itu tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ada sedikit pendapat yang disebutkan kalau anjing untuk katakanlah penjaga, seperti termasuk anjing yang ini yang dipakai itu ya, polisi itu ya, kayaknya itu ada yang menyebutkan boleh, karena yang dia pakai itu adalah jasa katanya gitu ya. Tapi secara umum tetap anjing dilarang oleh Rasulullah SAW untuk diperjualbelikan. Termasuk juga jelas berzina, upah. Jelas ini udah jelas kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, upah. Tapi kalau pekerja-pekerja buruh yang halal tentunya boleh kita mengupahi. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajir ajraha, berikanlah upah para pekerjamu sebelum kering keringatnya. Loh, dahsyat sekali ini. Siapa yang punya pekerja-pekerja ini? Pak Safari mungkin ya, gitu. Tuh. Atau siapapun itu yang punya staff, punya kuli gitu ya, atau mohon maaf punya pembantu. Misalkan atau Pak Iqbal atau siapa punya pembantu. Kalau udah waktunya gajian, ya udah digaji. Misalkan tanggal 10 misalkan, atau tanggal 25 waktunya gajian, dibayar. Kalau telat, seperti yang kami sampaikan kemarin, boleh meminta. Misalkan gajian tanggal 25 gitu ya. Ternyata sampai tanggal 27 belum cair-cair nih gajian nih. Diminta, boleh seperti itu. Karena ini kita meminta hak kita. Kan seperti itu.
Kemudian yang ketiga kata Rasulullah juga wa hulwanil kahin, mengubah dukun atau apa tadi paranormal atau orang pintar yang seolah-olah mereka mengerti alam gaib atau masa yang akan datang. Jangankan manusia, jin saja gak ngerti masa yang akan datang, apalagi kita yang bukan makhluk gaib gitu ya. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf surah ke berapa ya? Surah ke-7 ya. Surah ke-7 ayat 177 kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Seandainya saya mengetahui sesuatu yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak amal-amal soleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu yang gaib, tidak tahu masa yang akan datang kecuali yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Rasulullah enggak tahu. Termasuk juga para jin. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Saba surah ke-34 ayat ke-14. Kata Allah, "Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Seandainya jin-jin itu tahu perkara-perkara yang gaib, niscaya mereka tidak akan larut-larut dalam keadaan yang hina. Nah, itu. Bayangkan jin saja tidak tahu yang kita kenal dengan makhluk gaib gitu ya. Makhluk gaib tidak tahu yang gaib ala kita ini. Tentunya tidak tahu. Ya seperti itu. Orang pintar ini. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau orang pintar tadi, tanda kutip gitu ya. Kemudian orang ini membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, lam tuqbal salatu arba'in, maka kemungkinan terbesarnya salatnya tidak diterima gitu. Kira-kira seperti itu. Seperti yang dulu gitu ya, apa kiamat tahun 2012 katanya. Udah lewat 10 tahun ini kayaknya. Udah lebih ini. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.